Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi na'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fadilatul kiram Abi Dudung Abdul Ghani wa fadilatul kiram Al Ustad Rifki wa fadilatul kiram Al Ustad Afif wa fadilatul kiram Jami' wasatidah wa zumala fillah fi ma'had tasdiqil Qur'an. Awalan hayya bina an nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan wa hidayatan wa bil khusus nikmatal iman wal islam hatta nastati an najtami fi hadzal waqt as-sa'id wal makamil mubarak insyaallah. Sanian nusalli wa nusallima ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bidinil islam likafatin nasi ila akhiriz zaman. Ayyuhal mustami'unal kiram, ismahuli karo'isul jalsah an ulkiya wa akrolakum tartibal baromij fi hadal baromij. Al-awwal al-iftitah, as-sani qira'atul Qur'an, as-salis at-tawsiyah min Abi Dudung Abdul Ghani, ar-rabi al-iftidam. Ayyuhal mustami'unal kiram, hayya naftahu hadal baromij bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Asa'a tasiro hadal baromid sayran hasanan wallahu yubarik fi. Nastamiru ila barnamij as-sani yakni qiraatul Qur'an. Saya qa'uha akhuna Fajar alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la takunu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim. Syukran jazilan ala qiraatin jamilan. Asa an nahsula ala syafaati fi yaumil qiyamah. Amin. Nastamiru ila barnamij yakni atau Abi Dudung Abdul Ghani
sayuqaddimuha Abidun Abdul Ghani alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang banggakan santri sore ini santri ikhwan pesantren Tasbihul Quran, kemudian kepada santri akhwat yang sedang menyaksikan lewat video Zoom, dan juga santri-santri Darul Hikmah ini serta siapapun hadirin para jemaah yang menyaksikan siaran ini. Karena Allah memberikan teknologi siarannya di sini di Cibalugo, Cianjuang, Kabupaten Bandung Barat, tapi yang menyaksikan bisa seluruh dunia. Mungkin sekarang ada yang melihat lagi malam hari di USA. Di mana USA itu? United States of America. Berbalik waktunya di sini siang, malam karena di bumi dunianya. Kalau Saudi Arabia sekarang jamnya 4 jam, kita lebih duluan. Berarti sekarang di sini jam 5, jam 1. luar biasa. Allah yang pagi ini tergantung kita yang memanfaatkan. Ibarat pisau. Tahu pisau? Golok pakai oleh pengembangi hewan kurban bermanfaat tidak? Golok pakai untuk menebang pohon yang sudah rindang bermanfaat. Golok pakai memotong sayuran bermanfaat. Tapi kalau golok pisau dipakai oleh penjahat untuk membunuh orang bermanfaat tidak? Tidak. Atau golok untuk membunuh Orang bermanfaat tidak? Tidak. Jadi yang ada itu ibarat apa? Tergantung dia memakainya. Nah, saat ini alhamdulillah siaran TV Itu 3 kali. yang Yang pertama kita akan sama-sama doa. Yang kedua kita sama-sama berzikir. Dan yang ketiga kita sama-sama dirosa. Kita akan coba remote pada alhamdulillah santri-santri kita mengawalinya, ya. Akhirnya Fajar yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan nanti akan bergilir semua kebahagiaan. Siap tidak nih? Kalau tidak berani berarti tidak siap. Harus berani. Mungkin nanti yang berkedepan membaca ayat suci Al-Quran bisa 3 orang, 2 orang, 2, nggak apa-apa, supaya kebahagiaan semuanya. Kalau satu-satu terlalu lama kebahagiaannya, acaranya seminggu sekali. Rekan-rekan para dan pendengar pemirsa, kenapa acara 3D ini dilaksanakan setiap hari Kamis sore jam 5? Ada beberapa reason atau ilat atau alasan yang mendasarinya. Yang pertama, hari Kamis itu hari sunnah untuk berpuasa seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah, hari Senin dan Kamis itu adalah hari di mana ditutupnya buku amalan kita dan dibukanya buku amalan yang terbaru kita. Sehingga mudah-mudahan setiap hari Kamis seminggu sekali ya kita adakan acara seperti ini mengingatkan bahwa kita sudah dicatat setiap amal kita, setiap lirikan mata kita itu ada catatan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap lisan kita berkata, ada catatan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan, oh benar ya, saya pernah menyakiti orang. Apalagi santri di sini ya, lagi main bola, kadang ke tembak, kadang ke ringkas, kadang ya segala macam lah. Ada memakai baju temannya, ada yang pakai sembarangan, ada yang memang jahil. Nah, supaya tidak menjadi dosa, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama alasannya ya. Saya juga mohon untuk bisa semangat ya. Yang kedua, hari Kamis ini mayoritas santri di sini ikhwan, akhwat, maupun santri-santri Islam maknanya bahwa yatim piatu itu mayoritas berpuasa. Betul tidak? Yang menjawab berarti tidak betul. Puasa hari ini puasa sebagian. Nggak tahu ya. Hanya Allah yang tahu. Tapi saya lihat perhatikan tadi. Kalau akhwat bisa jadi ada yang berhalangan. Kalau ikhwan, kemana mau kemana? Mau ke warung, mau apa? Nasi goreng buat apa? Buat apa ya? Biasanya saya lagi berhalangan sih, Ustaz. Jadi nggak bisa puasa. Berhalangan ini biasanya nggak sahur, alasannya ya. Subhanallah. Yang kedua karena nah, orang yang berpuasa itu subhanallah ya, untuk dirinya mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan harinya itu, hari nafasnya itu mau kasturi, tapi nanti di surga ya, bukan di sini. Misalnya santri di sini ketemunya nggak boleh ya, di sini sesuaikan, tapi nanti di surga harumnya harum kasturi, masya Allah. Dan setiap ibadah amal baiknya ketika orang berpuasa, apalagi hari ini bagian daripada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan di samping bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan nih sampai ya sudah puasa, Kamis menjelang maghrib, karena maghrib ini itu waktu Kamis ini itu waktunya hari Jumat. Ada siapa itu? Oh, ada tamu yang ceramah ya. Silakan Kiai Haji Bumi Zakran. Memang Aisyah itu juga. Duduk situ duduk. Oh ya. Normal. Sampai di mana tadi? Halo, sampai di mana, Bi? Sampai di alasan kedua ya. Pokoknya kenapa hari Kamis? Karena hari berpuasa. Siapa tahu doa, misalnya nih para jemaah, para pendengar yang di luar menonton dari Zoom atau dari YouTube live atau di IG atau di medsos lainnya. Lagi ada keinginan gitu ya, ada harapan. Misalnya lagi studi, ingin diluluskan segera studinya. Yang lagi bisnis, dilancarkan usahanya. Terus doa, ya Allah mudahkanlah usaha saya. Diaminkan oleh sahabat-sahabat di sini, santri di sini lagi berpuasa, lagi tolabul ilmi. Itu jihad fisabilillah tolabul ilmi itu. Ya. Lagi berjuang di sini, masya Allah, meninggalkan keluarga. Kalau hitung-hitung enak di rumah, betul tidak? Di rumah makan, tinggal makan. Mau main, nonton, main game. Kalau di sini tidak boleh ada handphone, fokus belajar, fokus menghafal Quran. Nanti ada waktunya libur ada. Makanya bersyukur ini santri-santri di sini alhamdulillah ya, dengan prokes yang alhamdulillah kita jalankan ya. Allah memberikan kesempatan kita semuanya. Karena sebagian Allah lagi sakit ini benar. Nah, belum bertanya.
Nah, bagaimana tadi? Nah, berdoa diaminkan, amin. Termasuk mungkin para jemaah sekalian ada yang menantikan jodoh, ya Allah berilah pasangan yang terbaik, diaminkan. Nanti jodohnya santri di sini. Itu nanti ya masih kecil-kecil. Amin. Nah makanya insya Allah mudah-mudahan istiqomah digilir ya. Minggu ini, episode ini atau program hari ini bersama santri Iwan. Minggu depan nanti dengan akhlak, minggu dengan santri Mahmud, atau mungkin nanti kalau saya lagi berada di Cijulang, di Kesalang, sampai di sana. Kalaupun nanti saya atas umrah nanti dengan jemaah di sana, insya Allah. Karena dengan teknologi tidak ada halangan. Jadi sampai nanti pas saya misalnya lagi umrah, itu bisa saksikan juga dari sini nanti pakai infocus ya. Bisa. Setuju? Atau mungkin suatu saat saya lagi ada di bulan ya, di bulan itu bisa. Nah, alhamdulillah sebagai pesantren di Indonesia ini nggak bisa kumpul seperti ini karena ada COVID-19. Alhamdulillah pesantren kami dengan segala usaha ikhtiar maksimal kita tetap bisa bertatap muka pesantren di sini. Masya Allah, ini perlu kita syukuri kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kenapa hari Kamis? Karena Kamis ini kan menunggu-nunggu saatnya maghrib. Nah, maghrib nanti kalau azan, hayya 'alas shalah, berarti itu waktunya sudah hari Jumat. Dan Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, ya, hari Sayyidnya Ayyam, hari-hari tuannya hari-hari. Insya Allah. Amin. Jadi ayat dari nah rekan-rekan sekalian, untuk hari ini kita akan bahas satu ayat yang mudah-mudahan jadi bekal kita ya, tentang sholat tadi yang dibacakan sholat ya ayyuhalladzina ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, ada di situ dari wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang berarti ada yang tidak beriman. Ini seruan spesial untuk yang beriman. Ista'inu artinya apa? Mintalah pertolongan. Pertolongan ketika ada alif, sin, dan ta berarti memohon. Seperti ghafarun, ampunan, ampunan, mengampuni. Istighfar berarti meminta. Berarti ista'ana yasta'inu. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti menurut kepada kita semua. Hai orang yang beriman, mintalah pertolongan sekalian. Ya, pertolongan kepada siapa tentunya? Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisabri dengan Allah, dengan apa? Wassalah dan salam. Innallaha sesungguhnya Allah ma'as-sabirin. Ma'a beserta as-sabirin. Allah beserta. Berarti ada dua kunci supaya kita ditolong Allah. Berarti yang khusus supaya Allah memberikan pertolongan untuk kita. Pertama tadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Pertama dengan sabar. Sabar itu apa? Sabar itu paling gampangnya adalah kuat dengan apapun yang terjadi dengan kita. Kuat diri, kuat hati, kuat pikiran, kuat fisik. Itu paling dasarnya. Contoh, saat ini saya lagi diuji Allah sakit apa ini namanya? Telur
nah bahasa Indonesia-nya. Untuk bahasa Arabnya, alhamdulillah. Maklum, manaku. Atur. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Nih ya, tulisannya KNIE. Nih. Lagi sakit nih, masya Allah. Mungkin biasa punya penyakit asam urat. Luar biasa ini lagi senyum-senyuman nih, masya Allah. Nah, orang yang sabar itu pertama kuat dengan ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan. Dan diikuti dengan apa? Dengan meyakini semua musibah itu datang dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga harus ikuti dengan ikhtiar supaya sembuh. Ikhtiar batiniah dan ikhtiar yang kita. Contoh nanti insya Allah ke dokter atau membeli obat yang biasa minum sambil minta sama Allah, ya Allah, Allah marban nasi alibis ba'sai isfi antasafi ila sifat ila sifauka sifat Allah yang sakit. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia berilah kesembuhan, ya Allah, tiada obat selain datang darimu. Terus doa-doa itu Tuhan. Itu namanya sabar. Nah, termasuk santri-santri di sini sedang belajar menghafal Al-Quran. Alhamdulillah kami laporkan juga ya. Alhamdulillah kami laporkan Yang bisa ada yang kelas 10, ada yang sampai 12 juz. Yang baru masuk insya Allah ada yang sudah 1 juz. Alhamdulillah. Tapi ukuran kita, maaf ya, bukan jumlah yang kita hafal. Gampang menghafal jumlah ayat yang kita hafal. Tapi bagaimana ayat-ayat yang kita baca menjadi jalan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju nggak? Halo, setuju? Setuju tidak? Apa setujunya? Ya itu. Ya. Nah, lagi menghafal Al-Quran di sini, masya Allah. Ya, dan itu macam usaha dilakukan. Ada yang cepat menghafalnya, ada yang lambat, ada yang harus dibalik-balik, harus diulang-ulang. Itu pahala yang kita dapatkan. Apa juga Allah yang memberikan. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita baca menjadi amal ibadah dan menjalan kita semakin yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jauh dari Ambon datang ke sini. Jauh luar biasa, perjalanan harus berapa hari, apalagi naik kapal air ya, atau kapal laut, mungkin harus 2 minggu baru sampai rumahnya. Datang ke sini harus dapat sesuatu. Nah, sesuatu adalah ilmu. Pulang nanti dari sini sudah hafal Quran, bisa paham Al-Quran, bisa mengajarkan Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, dan juga pulang ke sana sudah dengan istimewa ya, nanti ada waktunya tenang aja, orang banyak ya. Nanti kita jodohkan ya sampai di sini dengan sampai di sini. Tapi nanti kalau sudah belajar dari kuliah dulu, cari ilmu yang banyak, dapat ilmu yang lebih tinggi insya Allah. Nah, jadi, perlukah sabar dalam menghafal Quran? Perlu tidak kira-kira? Harus wajib. Tadi kan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Karena menghafal Quran itu adalah sesuatu yang harus diusahakan, maka harus sabar. Sabarnya bagaimana? Pertama, pertama sabarnya Al-Quran pertama adalah harus sesuai dengan godaan, dengan rintangan, ya, dengan kemalasan. Nah, makanya salah satu misalnya adalah harus variatif, ya. Boleh menghafal di kolam sambil berenang, ya.
boleh mengapa jalan-jalan, berbola dulu, badminton dulu, ke sana, karena masalah supaya terjadi sebuah variasi. Harus kuat, sabar. Nah, yang kedua adalah sabar bagaimana menghafal Quran. Kita harus tahu ilmunya. Ya, harus tahu apa? Ilmunya. Ini ada metode yang saya dapatkan kemarin pas umroh dari Indonesia, tapi sudah mukim di sana. Punya putra, semuanya habis, alhamdulillah. Dan ternyata metode di sana itu sederhana, tapi bisa kita amalkan. Metodenya adalah yang pertama, sebelum kita menghafal harus tahu maksud apa yang kita baca dan kita hafal. Udah kan belum? Halo? Udah ya? Udah biasa di sini ya? Nih, dengar ya. Pokoknya sebelum melangkah menghafal baru, baca dulu maksudnya dari apa nih. Kalau orang Saudi di sana diterjemahkannya atau dijelaskannya bahasa Arab lagi, namanya bahasa Arab bisa. Tapi kalau di sini baca terjemahnya. Contoh tadi kita akan menghafal alladzina manusta'an sabri wassalam inna allaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, mintalah pertolongan kalian semua kepada Allah dengan sabar dan salat. Inna allaha, sesungguhnya Allah, ma'as-sabirin, berserta orang-orang yang sabar. Dibaca dulu. Oh iya ya, jangan dulu langsung jangan lagi nama bisa. Capek, otak kita capek nanti, stres. Dan nggak usah dipaksa harus hafal. Nah, metodenya seperti itu ya. Bulan depannya lah, mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya. Hai orang beriman, mintalah pertolongan kalian semua pada Allah bersabri dengan sabar dan salat. Terus, udah paham? Nah, teknisnya adalah dibaca berulang-ulang. Ya. Yang kuat 5 kali udah hafal, alhamdulillah. Ada yang 10 kali hafal, alhamdulillah. Ada 20 kali belum hafal, alhamdulillah. Semakin sering baca, semakin banyak pahalanya. Ya. Jangan ngirim yang cepat, justru kita tuh sendiri pada yang lambat. Sebab semakin lambat yang membacanya. Padahal Allah berikan pahala setiap satu huruf dibaca 10 kali. Coba nanti jadi pakai aja di ya Allah. Insya Allah kalau itu kita lakukan, ya, target menghafalkan itu dengan penuh kesabaran, bukan targetnya harus hafal, tapi bagaimana ayat yang kita baca ada dalam hati. Baik pun, lagi baik pun. Jadi nanti nggak ada ceritanya pulang dari sini, pulang jadi pesantren banyak maksiat, jadi lalai. Jadi nggak menghafal Quran, tadi nggak merojaah, nggak baca Quran. Nah, berarti ada yang salah dengan kita ini menghafal dan membaca Qurannya. Padahal membaca Quran itu harus menjadi kesenangan kita dalam hati. Sudah, belum bisa. Jam berapa sekarang? Oh, masih ada waktu. Maghrib jam 6 lebih 10. Nah gitu ya, coba aja dinikmati aja, dinikmati baca artinya. Nah karena di sini adalah bilingual ya, beside kalam Arabi juga speaking English. Nah kalian sudah punya kamus, artinya apa nih? Artinya dalam bahasa Inggris, Hai, the man who untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istamu mintalah. Bahasa Inggrisnya.
Aksir Allah Subhanahu wa taala as-sabru, sabar dengan sabar. Jadi nanti semakin kita membaca dengan terjemahnya, semakin paham nanti. Jadi ketemu ayat yang sama, kata yang sama, ya kalimat yang sama itu nanti kita terulang. Bisa sabar kita di situ. Yang mencari ilmu. Orang tua di rumah ini, alhamdulillah sekarang juga ada beberapa orang tua yang menyaksikan acara ini. Harus sabar juga. Nggak boleh misalnya, Dek, berapa sekarang? Hafalan berapa juz? Mana? Ini baru menghafal juz 30. Karena Allah 30 sudah sempurna. Ya udah memang aja yang menghafal. Boleh orang tua di sana juga harus mendoakan terus. Yang penting bisa menikmati. Syukur kalau tambah hafalannya. Ketika misalnya tidak sesuai harapan, kita syukur. Nah, terutama dengan doa. Jadi orang tua harus sabar. Nah, yang paling penting adalah dalam sabar itu bagaimana kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa ini maaf nih, ini nggak bisa diatur, kalau bisa dibuat, dibuat. Nah, mantap. Ya gitu ya. Nah, jadi orang tua juga harus sabar juga, sebab harus seimbang. Ya. Jadi insya Allah dengan kesabaran semuanya akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, para jemaah yang ada di sampai di sini, karena acara kita ini ada tujuannya, biasa kemudian kita akan zikir dan kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yakin-yakinlah 19 kalau kita sabari ya, kita sabar, kita ikhtiar sungguh-sungguh ya dengan prokesnya, kemudian kita doakan yang sudah terkena musibahnya supaya berkesembuhan. Insya Allah semuanya akan memberikan kebaikan. Yuk kita akan zikir beberapa ayat-ayat Al-Quran kita pilih. Semoga dengan yang kita baca Allah akan memberikan kita tadinya semangat untuk bersabar ya, setiap ada masalah yang kita berikan solusinya, dan juga termasuk menambahkannya pada orang tua atau para jemaah atau siapapun yang menyaksikan acara ini. Pesankan kami Tasbihul Quran sebagai siswa atau santri baru, silakan bagi yang mengamankan putra-putrinya, dan juga kami sedang membangun masjid, mudah-mudahan Ramadan bisa kita gunakan ya. Kemudian asrama juga, dan yang untuk ikhwan alhamdulillah sudah ada lokasi yang awalnya akan di atas tapi ternyata ada sedikit permasalahan dan juga lokasinya jauh. Tetap misalnya juga ada, alhamdulillah sudah ada 2000 meter persegi. Mungkin misalnya untuk santri-santri yang mengelola pertanian ya. Nah di sini alhamdulillah sudah ada, insya Allah besok akan berjumpa dengan pemiliknya dan kita akan membayar uang DP. Walaupun hari ini belum ada nih ya, tapi yakin ya, setiap ada peluang kalau kita sungguh-sungguh kepada Allah dan coba kita maksimal ikhtiarnya, apalagi didoakan oleh santri-santri, insya Allah mustajab doanya dan berkuasa doanya. Baik, kita akan sama-sama berzikir dengan kesungguhan hati kita semua. Ingat ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Nah, kalau ada santri tahfiz Quran tidak tenang, berarti membacanya belum jadi zikir. Karena zikir itu salah satunya adalah membaca Al-Quran. Berzikir untuk berzikir. Jadi, nih penting sekali membaca itu sebagai zikir. Itu tadi pahami artinya, pahami maknanya, nikmati membacanya, insya Allah itu ada ketagihan nanti, ketagihan. Kita surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa la yuhituna لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليك وما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعليه وصحبه وسلم تسليما لا تدري إنك وخلت به كرم وصاحبه اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الشهداء أجمعين وعن تابعين وآله بإحسان إلى يوم الدين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنا نعوذ وجميع التوكل عليه وحياة معرفتك وعليها السلامة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين
Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi waktu azan maghrib. Selamat berbuka dan berpuasa, dan kita doakan mudah-mudahan dan berbuka puasa betul-betul hamba Allah yang bisa berkondisi yang luas, ya. Dan juga sahabat-sahabat kita yang telah mendoakan orang yang berpuasa juga mendapatkan pahala yang sama. Dan juga kepada hamba Allah yang telah memberikan rezeki sebagian untuk takjil dan buka puasa pada saat di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih, semoga selalu dimudahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan kita lagi memberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala tausiah jamilah asa ayyang fa'akul lama sami'na. Amin. Ayyuhal mustami'un al-kiram, nuwasilu ila barnamij al-akhir yakni al-ihtitam, walakin qabla dhalik asta'fikum haqqal isti'faf law wajadtum minni kara'isul jalsa fata'atin wa ghalatatin fi ilqa' tartibal baramij. Ayyuhal mustami'un al-kiram, fahayya nahtatim hadal baramijana bikiraatil hamdalah wa du'a kifaratil majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hukuman. Tapi nanti akan ada tinjauan-tinjauan bagaimana Nabi memberikan penghargaan dalam pendidikan anak dan bagaimana Islam juga memberikan hukuman dalam pendidikan anak. Tidak berlama-lama lagi, nanti silakan kepada para sahabat bisa bergabung, memberikan pertanyaan, memberikan rahasia-rahasia tips-tipsnya